Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini, Mimin akan berikan spoiler lengkap untuk chapter 1070. Selamat menyaksikan. Judul chapternya adalah Manusia-Manusia Terkuat. Judul ini menunjukkan tentang para serapim yang disebut manusia-manusia buatan terkuat. Kemudian untuk covernya melanjutkan perjalanan tanpa emosi Germa Double Six. 5 ilmuwan berkumpul demi dunia dan kemanusiaan. Salah satu ilmuwan itu adalah wanita. Dari bagian punggungnya dia terlihat seperti Stacy. Dan keempat ilmuwan yang lain adalah Vegapunk, Judge, Caesar, dan Queen. Masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan permintaan maaf Luffy kepada Sentomaru. Karena Luffy yang mengajak bicara Sentomaru membuat Sentomaru bisa terkena serangan Lucci. Tapi Sentomaru tidak menyalahkan Luffy. Dia sudah melihat pergerakan Lucci, tapi karena Lucci memang bergerak sangat cepat, jadi serangan itu tidak bisa dia hindari. Selanjutnya para serapim masih mendengar perintah dari Sentomaru untuk menyerang para CP0. Serapim Hancock menyerang dengan kemampuan Mero-Mero no Mi. Lalu Serapim Mihawk mengayunkan pedangnya dengan kuat, dan Serapim Jinbe memukul pijakannya, dan terbentuklah gelombang ombak. Anak buah CP0 berusaha menyerang balik, tapi hal itu sia-sia. Lalu Kaku dan Stacy belum memutuskan untuk menyerang para serapim. Kemudian Serapim Hancock menunjukkan lokasi roket vakum kepada Jinbe dan yang lainnya. Jinbe pun berterima kasih dan Serapim Hancock jadi tersipu malu. Hal ini menunjukkan jika Serapim Hancock sedikit banyak punya sifat yang sama dengan buah Hancock yang asli. Selanjutnya Dr. Vegapunk bicara tentang serapim. Para serapim itu adalah hasil karya terbaiknya yang dianggap sebagai manusia-manusia terkuat di lautan. Terlebih lagi, para serapim bisa menggunakan kemampuan Devil Fruits. Walaupun Vegapunk tidak menjamin jika Devil Fruits yang digunakan oleh serapim bisa mencapai level Awakening. Selanjutnya, Vegapunk pun menjelaskan tentang pembuatan replika Devil Fruits. Yang pertama adalah buah Zoan. Ini paling mudah dibuat dan Dr. Vegapunk sudah bisa membuatnya dengan baik. Lalu Mythical Zoan, ini jauh lebih sulit daripada Zoan biasa. Untuk membuatnya diperlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Tapi Vegapunk sudah bisa membuatnya, yaitu tiruan dari Uo-Uo no Mi-nya Kaido yang saat ini digunakan oleh Momonosuke. Walaupun warna naganya berbeda, Momonosuke bisa punya kemampuan naga yang sama seperti Kaido. Selanjutnya tipe Paramecia. Vegapunk juga sudah bisa membuat replika dari buah Paramecia ini. Caranya dengan mengambil garis faktor keturunan penggunanya, lalu kemudian digunakan untuk membentuk darah hijau. Dan para serapim yang punya kemampuan buah Paramecia itu menggunakan teknologi darah hijau. Nah, selanjutnya kita beralih pada pertarungan Luffy versus Lucci. Di sini bentuk Awakening Lucci semakin gencar melakukan serangan. Tapi apapun serangan yang dilancarkan oleh Lucci, tidak ada yang bisa mengenai Luffy. Dari hal ini bisa kita lihat jika kecepatan Luffy jauh lebih tinggi daripada Lucci. Selain itu, Luffy juga pengguna Kenbonsoku Haki tingkat tinggi yang bisa melihat bayangan masa depan. Lalu Luffy pun bersiap melakukan serangan. Dia mengambil rambut putih di kepalanya, lalu membuat kacamata untuk melihat pergerakan Lucci. Setelah itu Luffy mengayunkan sebuah pukulan yang kuat kepada Lucci menggunakan teknik Gomu Gomu no Wet Rocket. Setelah menerima pukulan itu, kesadaran Lucci mulai hilang. Lucci pun terpental jauh karena efek serangan dari Luffy. Nah, ketika Lucci sedang terlempar, Sentomaru memberitahu Luffy untuk segera menyusul ke laboratorium atas agar dia bisa segera membawa Vegapunk.
Selain Sentomaru, Chopper juga mengharapkan hal yang sama. Dia ingin Luffy segera menyelesaikan pertarungannya agar Atlas bisa diselamatkan. Luffy yang sudah menghajar Lucci dengan kuat memutuskan untuk pergi bersama Jinbe dan Chopper. Nah, selanjutnya kita beralih ke lab Vegapunk. Di sini ilmuwan itu mengutarakan niatnya untuk ikut Luffy dan kru topi jerami. Nami yang mendengar hal itu jadi was-was karena tentu beban yang mereka tanggung akan sangat besar dengan membawa ilmuwan terbaik dunia yang bekerja untuk pemerintah dunia. Tapi Franky terlihat langsung senang. Dia menyambut baik kedatangan Vegapunk. Lalu Franky juga meminta ilmuwan terbaik itu untuk melihat hasil karyanya, yaitu Franky Shogun dan Saniku. Nah, jika Vegapunk benar-benar ikut berlayar, tentu dia bisa menambahkan hal-hal baru kepada hasil karya Franky itu. Dan tentu itu akan membuat Franky Shogun dan Saniku menjadi semakin kuat. Lalu senada dengan Franky, Usopp juga menyambut baik keinginan Vegapunk untuk ikut di kapal mereka. Tapi di sini Sanji tidak memberikan jawaban. Dia malah protes dengan sepatu bot besar yang ada di kakinya. Sanji meminta sepatu bot itu untuk segera dilepaskan. Selanjutnya Luffy dan Jinbe beserta Chopper sampai di laboratorium Vegapunk. Luffy tampak takjub dengan pemandangan laboratorium yang futuristik. Lalu setelah itu Bonnie tersadar dari pingsannya, dan tanpa basa-basi wanita itu langsung mengincar Vegapunk lagi. Nah, selanjutnya kita diperlihatkan keadaan para CP0 setelah Luffy dan yang lainnya pergi. Di sini pertarungan sudah berakhir dan ternyata Lucci menderita luka setelah pertarungannya melawan Luffy. Dia pun terlihat memakai Hansa Plus. Tapi di sini Lucci sudah berhasil mengendalikan para Seraphim dan keempat Seraphim pun kini ada di pihak para CP0. Jadi apakah mungkin Sentomaru sudah benar-benar dijatuhkan sehingga Lucci bisa mengambil alih para Seraphim? Nah, selanjutnya kita menuju ke perairan di dekat Pulau Egghead. Di sini terlihat kapal marin dan bendera hitam marin yang berkibar. Lalu diperlihatkanlah sosok Admiral Kizaru. Admiral itu mengatakan bahwa rencana Luffy dan kru topi jerami untuk membawa Vegapunk pergi dari Pulau Egghead tidak akan berjalan lancar. Oke, itu aja pembahasan untuk spoiler chapter 1070 ini. Minggu depan libur ya karena tahun baru. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.